Ada beberapa kasus yang membuat kita benar-benar prihatin ya di negeri ini, yakni yang terbaru, skandal narkoba ex Kapolres NTB ini oknum atau cermin lemahnya sistem. Itu yang kemudian berada di benak kita. Kasus yang mengguncang publik, yakni kita semua kembali terjadi setelah beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu Kapolda Sumatera Barat ya Sumbar yang Teddy Minahasa. Dan sekarang seorang perwira menengah Polri ex Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkotika pada Februari 2026. Kalau kita melihat rentetan peristiwanya ya atau kronologinya, peristiwa ini terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan bukan sekedar kasus biasa. Ini menyentuh inti integritas institusi penegak hukum. Pertanyaannya, apakah ini murni oknum ataukah ada masalah sistemik yang lebih dalam? Menurut keterangan resmi, yang bersangkutan telah dinonaktifkan, ditahan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, diproses pidana oleh Bareskrim Polri. Kasus ini mencuat setelah pengakuan mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi yang lebih duluan ya diamankan dengan barang bukti 488 gram sabu. Ia mengaku bertindak atas perintah atasannya. Selain itu, disebutkan adanya dugaan aliran dana hingga 1 miliar rupiah dari bandar berinisial Eka alias Koko Erwin. Bahkan dalam penggeledahan rumah pribadi ditemukan 5 jenis narkoba. Jika terbukti di pengadilan, ancaman hukumannya sangat berat hingga penjara seumur hidup. Mengapa ini bisa terjadi? Kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia dan setiap kali muncul pertanyaan yang sama kembali terdengar. Apakah sistem pengawasan lemah? Polri memiliki mekanisme pengawasan internal melalui Propam dan pengawasan eksternal. Namun jika seorang Kapolres diduga bisa menjalankan praktik ini dalam periode tertentu, publik wajar bertanya apakah deteksi dini berjalan efektif? Apakah budaya ewuh pakewuh atau solidaritas internal penghambat pengawasan? Jika pengawasan hanya aktif setelah kasus meledak, maka sistem bersifat reaktif bukan preventif. Konsentrasi kekuasaan di tingkat Polres. Kapolres memiliki otoritas besar, kendali operasional penanganan kasus narkoba pengawasan anggota. Ketika kewenangan besar tidak diimbangi kontrol ketat dan transparansi, potensi moral hazard meningkat. Apakah ini masalah rekrutmen anggota Polri? Dalam arti, apakah ini faktor individu versus rekrutmen? Proses seleksi Polri secara formal cukup ketat. Namun integritas adalah aspek yang sulit diukur hanya lewat tes psikologi dan akademik. Masalahnya sering bukan pada awal perekrutan tetapi perubahan karakter setelah memiliki kekuasaan. Tekanan gaya hidup, lingkaran relasi yang berisiko. Lalu bagaimana kita melihat adanya kecenderungan pola berulang? Di wilayah lain di NTB termasuk Lombok Tengah sempat muncul isu audit internal terkait dugaan uang tebusan dalam perkara narkoba. Jika pola serupa terus muncul, maka ini bukan lagi sekedar perilaku individu, melainkan indikator risiko struktural dalam sistem penanganan narkotika. Lalu kita mulai berpikir nih, oknum atau sistem? Penting untuk bersikap adil. Jika oknum diproses terbuka, diberhentikan tidak hormat, dihukum maksimal bila terbukti, maka sistem masih berjalan. Namun jika kasus serupa terus berulang dalam jangka waktu berbeda dan daerah berbeda, publik berhak menuntut reformasi yang lebih dalam terhadap kepolisian.
Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa Presiden Pak Prabowo membentuk tim reformasi Polri yang membuat saya bertanya-tanya atau sekedar nanya, apakah nanti hasil kerja atau analisa atau apa yang dirumuskan oleh tim reformasi Polri ini dapat dan bisa untuk mengatasi segala persoalan problem yang ada di internal kepolisian, termasuk kasus seperti ini. Kasus ini menjadi ujian besar bagi institusi kepolisian, karena dalam perang melawan narkoba, musuh terbesar bukan hanya bandar, tapi juga potensi pengkhianatan dari dalam. Publik kini menunggu apakah ini akan menjadi momentum bersih-bersih internal atau sekedar badai yang berlalu. Nah, saya sesungguhnya menginginkan dengan adanya kasus seperti ini Presiden Pak Prabowo Subianto langsung ya melakukan suatu langkah yang konkret dan tegas untuk membenahi kepolisian ini. Sehingga ya tidak ada lagi istilahnya, setelah itu kita ya mudah-mudahan tidak lagi menemukan ada kasus-kasus seperti ini. Kan sudah terlalu banyak nih ya kasus yang berkaitan dengan eh, tingkah laku individu oknum kepolisian. Saya ulangi lagi, tadi di awal saya katakan di Sumatera Barat kita tentu tahu Teddy Minahasa. Belum lagi ada kemarin yang viral di media sosial itu mungkin sudah diberi sanksi. Yang lagi pendidikan itu dihajar dengan seniornya. Belum lagi kasus yang lain. Jadi bagaimana kita mau mengharapkan profesionalisme dalam tugas sebagai penegak hukum? Karena itu adalah tugas yang berat, makanya berat, ya penegak hukum itu adalah mulia kan? Karena menjamin keamanan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman warga. Sangat kita menunggu ya tindakan yang kira-kira memberikan suatu jaminan secara kenyataan bahwa ini akan sudah ada tindakan yang tegas. Itu yang saya bisa sampaikan saudara menanggapi persoalan yang saya uraikan tadi. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan mudah-mudahan ya kedepannya kita sudah akan semakin baik, semakin bagus di dalam tatanan bernegara kita. Merdeka.